wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Joko Setiawan dan juga para jamaah Tiko yang mudah-mudahan semuanya masih diberikan maghfirah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat karunia hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk ilmu, bertaklim sama guru kita yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu istiqomah mengajarkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita buka laptop kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga memberikan hidayah buat kita semua agar senantiasa selalu bisa menjalankan segala perintahnya dan juga insya Allah bisa menjalankan segala larangan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum materi dimulai, kita datang dulu tilawah itu surat Al-Munafiqun, 21 surat yang akan dibacakan oleh Nana. Oleh Nana, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimak saya membaca, mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokah dari Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسجون
وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ya, silakan untuk terjemahan. Yang pertama, silakan Pak Somani, suaranya baru dikatat lagi nih. Terima kasih. Ya, 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Ini aja nggak kuat. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau memohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Ya, demikianlah tilawah yang dibacakan oleh Pak Nana dan juga bisa diolah oleh Pak Soma. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala khususnya buat yang membaca dan kita juga selaku yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan materi atau kajian Halaqah pada malam ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Joko Setiawan. Tafadhol Mas Juro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma wa ala sholli. alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya Bapak-bapak sekalian, Allah perkenankan kita kembali berkumpul walaupun malam ini kita dalam bentuk online ya. Insyaallah tidak mengurangi keberkahan dari majelis ini dan semoga Allah catat ini sebagai sebuah kebaikan yang akan kita peroleh pahalanya di akhirat nanti. Amin. Dan semoga Allah kumpulkan kembali kita ya menjadi tetanggaan di surga nanti kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, karena itu penting bagi kita meluruskan niat ya. Ini mengingatkan diri ini pribadi dan untuk semua, marilah sama-sama kita luruskan niat bahwa hadirnya kita semata-mata ya berharap mendapatkan keridhaan Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mencintai Rasulullah, senantiasa senang bersalawat untuk Rasulullah, dan semoga kita mendapat salawatnya nanti di yaumil akhir dan kita mendapat suguhan air telaga Kausar nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhwah sekalian, malam ini kita akan bahas sesuai yang Anda sampaikan hari Ahad kemarin. Kita akan membahas surat Al-Munafiqun. Ya, surat tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi hari ini kita akan memahami apa sih yang ingin Allah sampaikan kepada kita umat Islam terkait tentang orang-orang munafik ini. Ya. Dan menurut Abu Hurairah, ini hadis riwayat Muslim dan Tabrani, bahwa Rasulullah itu setiap hari Jumat seringkali membacakan dua surat yang selalu diulang-ulang. Surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun.
Jadi Al-Jumu'ah di rakaat pertama, di rakaat keduanya surat Al-Munafiqun. Kenapa? Ya, karena ada peringatan penting bagi kaum muslimin di dalam surat Al-Munafiqun ini. Apa peringatannya? Yang pertama terkait bahaya orang munafik. Ya. Jadi orang munafik ini, masya Allah, ya, dia adalah secara KTP orang Islam gitu. Tetapi secara tabiat perilaku itu hasad, bahkan benci kepada Islam. Jadi kerjaannya gembosin orang Islam. Dan karena Allah tulis dalam Al-Quran, maka sifat munafik, sifat nifak ini akan terus ada hingga hari kiamat. Jadi orang munafik itu akan terus ada hingga hari kiamat. Jadi kenapa Rasulullah baca setiap hari Jumat itu? Yang pertama karena mengingatkan kembali kepada kaum muslimin tentang bahayanya orang munafik ini. Bahayanya sifat munafik dan bahayanya orang munafik bagi kaum muslimin. Yang kedua, ya, kenapa Rasulullah sering baca? Karena dalam surat Al-Munafiqun ini ada peringatan untuk orang beriman jangan sampai lalai dalam menjalani kehidupan ini sehingga nanti akhirnya menyesal di akhirat. Jadi Masya Allah, ya, kalau kita mendalami surat Al-Munafiqun ini, maka banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, khususnya kondisi kekinian. Kondisi kekinian, karena sekarang ini takdir Allah, kita hidup di zaman mulkan jabarian, hidupnya di zaman raja-raja yang cenderungnya jolim. Dan disinilah orang-orang munafik itu hidup, ya, terfasilitasi. Nah ini seiring juga, dan orang munafik itu kalau di Indonesia itu, ya, itu sekarang itu representatifnya adalah orang-orang komunis, ya, orang Syiah, ya, orang-orang yang dalam aliran-aliran yang menyimpang, KTP-nya Islam, tetapi kelakuannya gembosin Islam, benci sama Islam, benci sama aturan-aturan Allah. Tapi apabila kita mulai, ya, pembahasan tentang surat Al-Munafiqun ini. Jadi surat Al-Munafiqun ini diturunkannya di Madinah. Terdiri dari 11 ayat, ya, yang tadi sudah kita baca. Nah, dalam surat Al-Munafiqun ini para mufasir membagi pembahasan dalam 3 pokok bahasan. Nah, ini Anda sarankan antum mencatat, ya. Ada 3 pokok bahasan dalam surat Al-Munafiqun ini. Yang pertama, pokok bahasan pertama itu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yaitu tentang hakikat kemunafikan. Jadi seperti apa sih kelakuan orang munafik itu, apa itu munafik dan sebagainya. Pokok bahasan kedua, ayat 7 dan 8. Yaitu bentuk kebencian kaum munafikin pada kaum mukminin. Dan pokok bahasan ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat terakhir, ayat 11, itu peringatan Allah kepada orang beriman agar tidak menyesal di akhirat nanti. Nah, sebabul nuzul dari surat Al-Munafiqun ini adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Jadi saat itu di Madinah ada seorang anak muda bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini mendengar, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini tokoh munafik di Madinah nih. Ini berkata kepada teman-temannya ketika mereka sedang ngumpul. Jadi ucapannya kira-kira begini nih. Kalian jangan mau memberi nafkah kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau belanja, beli itu jangan kepada orang Islam sebelum mereka meninggalkan agamanya. Dan kelak apabila, ya, kita pulang ke Madinah, pasti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina dari kota itu. Jadi kalimatnya kira-kira seperti itu. Karena ini dibicarakan, ya, menurut riwayat saat perang Tabuk. Jadi dia bilang jangan belanjakan harta kita kepada orang-orang Muslim, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sebelum mereka meninggalkan agamanya. Kelak ketika pulang ke Madinah, pasti orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina di kota itu. Jadi dia menyebut orang Islam itu, Rasulullah dan para sahabat itu, orang-orang yang hina.
dari kota itu maksudnya apa? Dari Madinah gitu. Jadi mereka pede bahwa umat Islam ini diambang sedang lemah. Gitu. Nah, Zaid bin Arqam, anak muda tadi kan mendengar tuh ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu dia cerita kepada pamannya tentang ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, oleh pamannya disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Zaid. Zaid bin Arqam ini dipanggil sama Rasulullah untuk tabayun, untuk menanyakan gitu. Nah, Zaid menerangkan kejadian itu kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah juga memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya yang hadir saat itu. Ya. Nah, akan tetapi ini karena ini orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa mereka tidak pernah berkata demikian, sebagaimana yang diceritakan oleh Zaid tadi. Nah, Rasulullah akhirnya tidak percaya dengan Zaid bin Arqam. Kenapa? Karena si Abdullah bin Ubay bin Salul ini berani bersumpah. Ya, bersumpah bahwa dia mengakui Rasulullah bahwa dia tidak mengucapkan itu dan sebagainya. Dan akhirnya Rasulullah lebih mempercayai Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Zaid, ya anak muda ini merasa sedih dengan kejadian ini. Karena betapa nggak sedih. Jadi Rasulullah orang yang mulia nggak percaya sama dia. Jadi seolah-olah dapat musibah besar gitu. Ya, akhirnya dia mengurung diri di rumahnya, nggak mau keluar gitu. Nah, pamannya tadi yang menyampaikan cerita Zaid ini kepada Rasulullah akhirnya merasa nggak enak juga gitu. Ya, akhirnya dia coba menghibur Zaid. Dia bilang, ini aku tidak bermaksud supaya Rasulullah membenci atau tidak mempercayai kamu. Aku hanya ingin menyelamatkan Rasulullah. Nah, akhirnya turunlah surat ini yang menegaskan bahwa kaum munafikin, ya, kaum munafikun, Abdullah bin Ubay bin Salul itu berdusta. Ya, turunlah surat Al-Munafiqun ini ayat pertama ya, dan ayat yang kedua. Idza jaa aqal ya, idza jaa aqal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Apabila orang munafik itu datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Jadi tanpa pengakuan orang munafikun, kata Allah, Allah juga mengakui. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Lalu dilanjutkan di ayat keduanya, ittakhadhu aymanahum junnatan saddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah sebagai perisai, sebagai alat ya, supaya umat Islam, Rasulullah dan umat Islam itu percaya. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan, kata Allah. Di surat Al-Munafiqun ayat 1 dan 2. Nah, jadi ayat ini membenarkan ucapan Zaid bin Arqam gitu. Nah, kemudian Rasulullah ya merasa salah, lalu mengutus seorang kepada Zaid bin Arqam untuk pergi ke rumah Zaid, lalu membacakan ayat ini. Wah, jadi menegaskan bahwa Allah membenarkan ucapannya. Betapa senangnya Zaid. Allah yang membela dia akhirnya gitu. Ya, jadi Allah membongkar tipu daya orang munafik. Kebohongan Abdullah bin Ubay bin Salul itu dibongkar sama Allah dengan turunnya ayat ini. Surat Al-Munafiqun ini. Nah, siapakah Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenapa dia begitu bencinya kepada Rasulullah? Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang pemimpin di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa dia benci, hasad kepada Rasulullah? Karena Rasulullah dianggap jadi penghalang baginya berkuasa atau menjadi pemimpin di Madinah. Jadi sebelum Rasulullah itu hijrah, dia digadang-gadang akan jadi pemimpinnya. Pemimpin orang-orang di Madinah. Jadi di Madinah itu kan sering sekali berseteru antara dua suku besar, namanya suku Aus dan Khazraj. Ya. Suku Aus dan Khazraj ini sering bertikai. Nah, ketika Rasulullah hijrah, dua suku ini bisa didamaikan oleh Rasulullah. Sehingga akhirnya mengubah tatanan kehidupan masyarakat di Madinah itu, semua kan banyak yang masuk Islam gitu. Akhirnya popularitas Abdullah bin Ubay bin Salul ini jadi menurun. Ya. Apalagi Rasulullah berhasil menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Nah, Abdullah ini murka, sehingga dia akhirnya benci. Karena
harapan dia bisa menjadi pemimpin di Madinah itu akhirnya gagal. Jadi ia kerap mengolok-olok Nabi dan Islam, bahkan mengadu domba kaum muslimin, dan semua kelakuan mereka Allah bongkar ya di surat Al-Munafikun. Jadi bahaya orang munafikun ini memang luar biasa. Nah, di awal surat Al-Baqarah, ya, ikhwafillah sekalian, Allah menjelaskan ada tiga tipe manusia. Ini penting antum pahami bahwa sampai hari kiamat akan ada tiga tipe manusia di dunia ini. Di surat Al-Baqarah di ayat 1 sampai 20. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang beriman. Ya, cirinya Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Allah katakan kan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang-orang beriman itu cirinya dia yakin kepada yang ghaib, ya. Dia mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan dia yakin juga kepada hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Dia orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya dan dia orang-orang yang beruntung. Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua Allah jelaskan di ayat 6 dan 7. Jadi hanya 2 ayat Allah menjelaskan tentang ciri orang kafir. Ya. Di ayat 6-nya Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, mau diberi peringatan atau tidak, ya mereka itu tidak akan beriman, kata Allah. Kenapa? Dilanjutin di ayat 7-nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Karena Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Telah Allah tutup. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi simpel Allah menjelaskan tentang orang kafir. Pokoknya orang kafir itu mau dikasih tahu atau enggak sama aja lah, enggak bakal beriman. Pokoknya kenapa? Karena hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan sudah dikunci oleh Allah, dan nanti di hari kiamat mereka akan mendapat azab yang berat, ya, masuk neraka. Nah, yang ketiga yang Allah ceritakan, kelompok manusia ketiga yang ada dalam kehidupan ini sampai dengan hari kiamat adalah orang munafik. Nah, jadinya Allah jelaskan panjang lebar ini. Dari ayat 8 sampai ayat 20. Jadi berapa total? 13 ayat. Jadi untuk menjelaskan orang munafik itu, Allah jelaskan panjang lebar gitu. Bahkan spesial ada surat Al-Munafikun. Bahkan ada surat At-Taubah. Kalau antum baca surat At-Taubah, ya, itu isinya adalah tentang kelakuan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu memang banyak modelnya gitu. Nah, materi hari ini kenapa Anda sampaikan, jangan sampai mungkin kita nggak 100%. Ya, ciri-ciri ada di kita orang munafik. Nama penyakitnya nifak. Tetapi bisa jadi jangan-jangan ada 25%, ada 20% gitu. Jadi penting antum memahami surat Al-Munafikun ini. Ya. Nah, tadi orang munafik Allah jelaskan ada sekitar 13 ayat. Ya, kata Allah mulai dari ayat 8 surat Al-Baqarah itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka nggak beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, ya, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, kenapa seperti itu orang munafik? Karena fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Fazadahumul marad, dan Allah menambah penyakitnya itu. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya, jadi orang munafik ini adalah orang pendusta. Lalu di ayat 11-nya dilanjutin lagi oleh Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi orang-orang munafik ini kalau dibilangin sama mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, jangan nyeleneh, ya, jangan kelakuannya, jangan macam-macam, jangan mendiskreditkan Islam.
Mereka menjawab sesungguhnya innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan gitu. Ya. Bilangnya apa? Kami Pancasila, padahal dia orang yang nggak yakin Pancasila. Gitu. Jadi orang Islam dianggapnya anti Pancasila. Ini akal-akalan mereka. Lalu dilanjutin lagi di ayat 12-nya oleh Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka nggak sadar. Ya. Lalu dilanjutin lagi, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman gitu. Jadi bahasa kitanya gitu, emang kita orang bodoh apa? Mau-mauan ya beriman kepada Allah gitu. Dan kata Allah, ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Tetapi mereka nggak sadar, nggak tahu. Nah, Rasulullah juga menyampaikan ada tiga ciri orang munafik. Ya, mungkin antum sudah paham. Orang munafik itu cirinya kata Allah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Ayatul munafiqina salasun. Jadi tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau berkata bohong dia. Berdusta, kadzab. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia ingkar. Lalu yang ketiga, wa idza tumina khona. Bila dipercaya, dikasih amanah, dia khianat. Ya. Jadi itulah karakter orang munafik. Bagi mereka berbohong itu adalah udah jadi budaya, kebiasaan. Ya, berdusta itu, bahkan bersaksi palsu itu cara mereka untuk menutupi kemunafikannya. Gitu. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 4, Allah jelaskan sifat orang munafik. Di surat Al-Munafikin itu Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'dzibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Jadi apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka itu menjadikan kamu kagum. Jadi orang munafik itu perlente. Ya, secara penampilan, jadi meyakinkan lah, ya. Terus kalau ngomong itu bikin kagum, tapi kata Allah mereka dibilang begini, ka'annahum khusubum musannadah, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar gitu, ya. Jadi pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang munafik itu terlihatnya sangat menakjubkan, tubuh mereka tegap. Kalau bicara mantep gitu, meyakinkan kalau bicara, ya, sehingga banyak orang jadi terpesona, ya terhadap tutur katanya, menarik. Padahal ucapan-ucapan mereka itu adalah tipu daya semua gitu. Nah, kita hati-hati nih, jangan sampai kita ya mengefans terhadap seseorang, padahal yang dia sampaikan itu sanadnya bukan dari Rasulullah, bukan dari Quran, bahkan bertentangan dari Quran, tapi karena kita melihat retorikanya bagus gitu ya. Contoh kayak NLP ya. Neurolinguistic programming, antum kalau lihat tokoh-tokoh NLP yang menyebarkan ajaran NLP, hipnoterapi atau yoga, itu kan orang-orang Islam. Dan kebanyakan mereka itu level sosial ekonominya itu Masya Allah gitu kan. Para trainer, motivator gitu. Sehingga akhirnya kita jadi wah ini kayaknya menarik nih. Ya. Bagaimana supaya anak bisa berubah sebelum tidur dikasih kalimat-kalimat hipno, ya, kalimat namanya apa, hipno parenting. Ada lagi hipno birthing, mau melahirkan dikasih kalimat-kalimat hipno gitu. Ini jadi apa, seolah-olah apa yang dia sampaikan tuh ilmiah, sehingga akhirnya kita cenderung terpengaruh. Banyak orang terpengaruh. Padahal kata Allah orang-orang munafik itu tadi dibilang apa? Ka'annahum khusubum musannadah. Mereka itu seperti kayu yang tersandar. Benda yang punya bentuk tetapi tidak bernyawa.
Ya. Dan ini di Arab ini dipakai sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kelihatannya bagus, omongannya menarik, tapi amal perbuatannya jelek. Lahiriahnya bagus, ya elok kelihatannya, tetapi hatinya busuk. Ya. Tidak upayanya dengan kayu yang di dalamnya kosong melompong. Ya. Tidak kelihatannya indah, tapi tidak dapat digunakan, tidak dapat diharapkan. Jadi, ikhwah sekalian, ini penting bagi kita mengevaluasi. Ketika kita ternyata lebih dominan ketertarikan dengan gaya-gaya mereka, apalagi sekarang kan banyak followernya tuh orang-orang munafik itu. Buzzer-buzzer itu dibayar itu kan rata-rata orang Islam. Namanya dimirip-miripin Abu Anu, padahal isinya jelek-jelekin Islam. Gitu. Ya. Nah, ikhwah sekalian, ada satu riwayat juga. Jadi banyak juga orang Muslim yang bilang sama ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu terbongkar kebohongannya, udahlah ya Abdullah, kamu minta maaf aja, datangin Rasulullah, minta maaf. Ini kan udah dibongkar sama Allah nih kelakuannya gitu kan, ya. Karena sesungguhnya kan Allah Maha Pengampun gitu. Tetapi apa ya Abdullah bin Ubay bin Salul bilang, ya, yang nggak mau, dia nolak. Akhirnya turunlah surat Al-Munafikun yang kelima ini. Ya, berkenaan dengan sikapnya yang orang munafik itu kan cenderungnya sombong dan keras kepala. Jadi hati-hati nih. Jadi orang-orang kalau kita seringkali menolak kebenaran, susah dinasihatin, ya, nggak mau mengevaluasi diri, muhasabah diri, jangan-jangan ada sifat kemunafikan, sifat nifak di diri kita gitu. Jadi gara-gara itu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul suruh tobat, nggak mau minta maaf, kan sudah kebongkar nih kelakuannya. Dia nolak karena sombongnya, keras kepalanya. Turunlah ayat yang kelima ini. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka. Ya. Dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Jadi kelakuan itu direkam sama Allah dalam Al-Quran, sehingga kita yang selisih ribuan tahun dengan Abdullah bin Ubay bin Salul bisa tahu kelakuan dia gitu. Di ayat 6-nya kata Allah nih, ya, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum am lahum tastaghfir lahum la yaghfarallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kata Allah, sama saja bagi mereka, kamu mintain ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan, bagi mereka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Jadi Allah tuh nggak bakal ngampunin sama orang munafik. Karena Rasulullah ya ketika ketahuan ya Abdullah bin Ubay bin Salul ini berbohong dengan turunnya ayat ini, kok Rasulullah nggak nangkep ya, karena begitu tahu itu Umar itu langsung bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah perintahkan saya, tugaskan saya untuk memenggal leher Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena berbohong, ya, dan bencinya luar biasa terhadap orang Islam. Tapi sama Rasulullah dilarang. Ya. Bahkan di beberapa riwayat yang aneh pelajari itu Rasulullah mendoakan, sehingga juga turun ayat ini. Bahkan ada di surat At-Taubah ayat 80 kalau untuk buka. Jadi walaupun Rasulullah minta ampunan buat mereka, Allah nggak ampunin. Nah, kenapa Rasulullah kok minta ampunan buat orang munafik ini? Karena begini, ikhwafillah. Mereka itu KTP-nya Islam. Di lisannya Islam, mereka ikut sholat. Walaupun sholatnya seringnya masbuk. Nah, antum yang sering masbuk nih, jangan-jangan ada sifat nifak di diri kita. Ya. Jadi mereka berat. Nah, bagi orang munafik itu paling berat apa? Sholat subuh sama sholat isya. Jadi mereka seringkali tidak bersama Rasulullah, sholat subuh dan sholat isya itu. Karena berat bagi orang munafik itu. Karena kan mereka kan cuma sekedar pura-pura. Keyakinan sama Allahnya nggak 100%. Gitu. Ini juga jadi bahan evaluasi buat kita ya. Ketika subuh kita seringkali terlalaikan, ketika sholat isya kita ya seringkali terlalaikan. Nah ini hati-hati, jangan-jangan ada sifat nifak di diri kita. Ada ciri-ciri tadi tuh. Ya, kita keras kepala, ada kesombongan di diri kita, karena sesungguhnya yang menghalangi kebaikan buat diri kita adalah dosa. Dosalah penghalang kita melakukan kebaikan, gitu. Termasuk terhalanginya untuk bisa sholat tepat waktu. Nah itu
bahasan pertama ya, tentang hakikat kemunafikan, sifat-sifat orang munafik ya. Jadi apa itu si munafik itu? Kita masuk ke bahasan keduanya di ayat 7 dan 8. Ini bentuk-bentuk kebencian kaum munafikun kepada kaum mukminin. Jadi Allah menceritakan upaya orang munafik itu untuk menutup sumber-sumber pendapatan kaum muslimin. Lalu dibikin pengelompokan, klasifikasi kaum muslimin. Dibikin, kalau zaman sekarang apa tuh? Ada cebong, ada apa lagi? Apa? Cebong sama apa? Kampret ya? Kampret, kadrun. Ya, terus ada yang Islam radikal, ada yang gini-gini. Ya, ini udah tampak sekarang ini. Ya. Jadi apabila sekalian, ya di zaman sekarang itu orang munafik itu lagi dapat tanggung. Jadi kalau antum tidak benar-benar memahami ya surat Al-Munafiqun ini, sifat-sifat nifak ini, jangan-jangan kita juga terjebak. Ya. Allah katakan di surat Al-Mu'minun, Al-Munafiqun ayat 7 ini, ya humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jadi mereka orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang asli Madinah. Jangan mau kamu kalau belanja itu kepada orang-orang beriman, kepada orang muhajirin. Jadi dibikin mereka apa? Dikelompokin, ada Ansor, ada muhajirin. Jadi diangkat itu. Ya. Jadi jangan mau orang Ansor itu, masa kita beli kepada orang-orang pendatang sih, gitu. Jadi bahasanya gitu. Ya, apa Arab itu jangan orang Arab itu siapa gitu kan? Ya, kan gitu sekarang narasinya kan. Ya. Jadi jangan mau belanja. Ya. Lalu dilanjutkan hatta yang faddu. Ya. Jadi jangan mau berbelanja kepada orang-orang muhajirin sampai mereka meninggalkan Rasulullah gitu. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Padahal kata Allah, kepunyaan Allah perbendaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang-orang munafik itu tidak paham. Jadi seolah-olah mereka ya pede, yakin kalau nggak pada belanja ke situ kan nanti ekonomi umat Islam melemah. Gitu. Padahal ya rezeki itu milik Allah, rezeki itu dari Allah, bukan dari orang munafik. Dan terbukti kan di zaman Rasulullah itu justru pasar Yahudi itu mati. Karena Abdurrahman bin Auf ya itu dibantu oleh orang muhajirin, aneh lupa namanya siapa, orang kaya itu yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, itu memberikan lahannya yang selama ini nganggur dijadikan pasar ya. Dan akhirnya pasar itu berkembang mengalahkan pasar Yahudi. Tapi kita lanjutkan di ayat 8-nya. Yaquluna la irraja'na ila madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Mereka berkata, sesungguhnya jika telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Ya. Walillahil izzatu walirrasulihi wal mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ini di zaman sekarang ini kita lihat kan, sebenarnya dari dulu sih orang-orang munafik itu, anak-anak PKI itu udah ngancem, nanti lo tunggu kita bangkit lagi, ya kita akan bantai orang Islam. Jadi wabillahi sekalian, ya kenapa Indonesia sekarang seperti ini? Karena orang munafiknya sekarang tuh lagi berkuasa, lagi orang-orang yang nggak takut sama Allah itu lagi dapat panggung. Allah takdirkan mereka sekarang yang menang. Gitu. Tapi ini juga bagian dari evaluasi kita. Kita orang Muslim jumlahnya lebih banyak, tetapi karena kita terkena penyakit nifak, akhirnya kita gagal paham, ya gagal paham, ya narasi mereka jangan peduli politik, udah politik mah biar gue aja deh yang handle dah, lu pada ngaji aja deh, gitu. Begitu mereka mimpin dibikin kayak begini pada bengong-bengong gitu. Dulu kan banyak orang Islam punya jargon gini, Islam yes, politik no gitu. Nah itu sebenarnya permainan mereka, narasi-narasi mereka yang kembangkan sehingga akhirnya kita kejebak. Padahal Islam itu harus berkuasa, dia harus memimpin. Kenapa Rasulullah bela-belain setiap negeri itu harus tunduk
kepada Islam karena agar undang-undang itu bisa diterapkan, syariat Islam bisa diterapkan. Nah, zaman sekarang kan kita nggak perang jihadnya. Jihadnya kita harus jadi pemimpin. Antum bayangin kalau di sini ada berapa orang yang hadir nih. Antum semuanya adalah gubernur. Kebayang nggak itu kira-kira? Makmur itu kan, ya daerah itu. Karena antum insya Allah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita gagal paham, ya. Akhirnya kita bersifat sebagaimana orang-orang munafik, ya alergi, ya dengan aturan-aturan Allah. Nah, itu pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan berikutnya, nah ini yang penting nih. Yang penting untuk pahami ayat 9 sampai 11. Yaitu tentang peringatan Allah kepada orang beriman agar tidak menyesal di akhirat. Ya Allah mulai dari ayat 9 ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini kan kita banget nih. Hai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah hartamu, ya bisnismu, kerjaanmu, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, kita kan gitu kan? Ya, seringkali terhalang kebaikan gara-gara aduh masih kerja. Aduh, anak-anak kayaknya ini nih. Ya, kan ujian itu ujian bagian dari ujian keimanan. Ya. Jadi bagi antum yang seringkali terhalangi kebaikannya, ya, karena urusan kerjaan, ya, fokusnya hanya, jadi dikasih waktu 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tetapi semuanya habis buat ngurusin kerjaan aja, ngurusin bisnis, nyari duit, ngumpulin harta, nggak ada untuk dakwah, nggak ada untuk kepedulian, bagaimana orang lain jadi dekat sama Allah. Nah ini antum harus evaluasi ini. Ya, karena kita akan disebut apa? Innal insana lafi khusr. Kita itu hidup tapi merugi kata Allah. Jadi hidup itu jangan cuma nyari duit aja. Jangan cuma ngumpulin harta. Kenapa? Karena kita akan rugi kalau seperti itu. Jadi harus ada watawasobil haknya. Juga jangan pengen soleh sendiri aja. Karena 4 kan syarat kalau tidak mau merugi. Apa pertama? Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang yakin sama Allah itu tidak akan rugi. Lalu dia melakukan amal soleh. Tetapi Allah tidak pengen kita soleh sendiri. Tapi kita juga soleh sosial. Peduli. Watawasobil hak itu kan kita mengajak orang lain, ayo. Ya, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya. Bayangin kalau satu RT semuanya sholat berjamaah. Penuh musola kita. Satu RW semuanya orang Islamnya sholat berjamaah. Waduh, sholat zuhurnya itu udah bisa kayak sholat subuh. Gitu. Atau sholat maghribnya, sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat. Gitu. Ya. Itu kan Masya Allah. Nah disitulah kita berjuang. Jadi jangan sampai kita terlalaikan karena urusan bisnis, urusan ngumpulin harta. Yang kedua, karena urusan keluarga. Ya, anak-anakmu melahirkan kamu dari mengingat Allah, kata Allah. Lalu Allah lanjutkan di ayat 9 ini, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi, kata Allah. Jadi kalau antum kerjaannya cuma rumah kantor, mikirinnya cuma urusan keluarga antum, udah nanti Allah sibukkan tuh dengan urusan itu. Gitu. Ya. Jadi nggak habis-habis ngurusin anak-anak, kelakuan anak-anak, ya nggak habis-habis ngurusin bisnis, padahal ya mungkin bisa jadi antum bertambah hartanya, tetapi makin sempit hatinya. Gitu. Jadi ikhwafillah sekalian, jadikan ayat ini peringatan kepada kita, jangan sampai kita terlalaikan oleh harta kita. Dan ini, setiap yang aneh baca ya, ulama-ulama membahas ayat 9 ini, surat Al-Munafikun ini, selalu kaitannya dengan surat At-Takasur. Kan Allah katakan tuh, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Banyak orang tuh berlomba-lomba menumpuk harta. Jadi perlombaan yang nggak ada garis finishnya itu adalah perlombaan ngumpulin harta. Itu nggak ada garis finishnya tuh. Kata Rasulullah, andaikan seorang manusia itu punya 2 lembah emas, bayangin lo punya 2 lembah emas, 2 tambang emas maksudnya, itu pasti pengen yang ketiga. Ya, antum punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil ini pengen yang lebih lagi. Itu begitu memang. Kapan mulai berhenti? Nanti hatazur tumul maqabir. Saat kita masuk ke liang kubur baru tuh
hasrat nafsu pengen terhadap dunia itu baru hilang gitu. Karena udah nggak bisa apa-apa kita gitu. Ya. Jadi jangan sampai ya jangan lupakan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Nah, ini evaluasi juga di diri kita. Ya. Kalau sering kali kita terhalang, mau ngaji aja terhalang karena urusan bisnis, urusan anak. Nah, ini bagian evaluasi. Masa mau begini terus? Iya kalau masih hidup 20 tahun lagi. Ini kan kalau lihat wajah-wajah antum kayaknya kan udah berumur semua ini kan. Ya Pak Otong. Jadi ikhwah sekalian, ya Allah mau menyampaikan kepada kita, ya maksimalin ya kerja-kerja kita, terutama kerja-kerja yang menghasilkan bekal di akhirat. Ya. Allah lanjutkan di ayat 9-nya nih. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asadaqu aku minas solihin. Jadi kalau sampai nanti ajal kita ya, ini Allah yang bilang nih, jangan sampai kita nyesel begitu udah kesakitan, udah tua, udah sakit-sakitan baru nyesel. Coba dulu waktu muda ngaji, aktif dakwah, mungkin kita sudah banyak yang berbekal untuk akhirat kita. Ya, Allah perumpamaan di sini adalah sedekah. Jadi nanti banyak orang tuh pada saat menjelang kematiannya minta ditunda, ya Allah tunda. Mau ngapain dia? Wa asaddaqu. Mau sedekah. Wa aku minas solihin. Ngapain dia mau sedekah? Supaya termasuk orang-orang soleh. Nah, antum sekarang nih mumpung masih sehat-sehat, mumpung masih kuat, aktif dalam dakwah, ajak orang lain kepada kebaikan. Bisa jadi memang capek antum tadi siang kerja, malam ngaji lagi. Ya. Nah, terus juga gini, antum jangan ego juga. Maksudnya jangan ego itu, Allah minta peduli. Ketika antum sekarang dapat hidayah nih, bisa berkumpul, paham terapi Quran, tahu belenggu-belenggu setan. Bisa jadi di luar sana ada orang yang lagi kebingungan. Gitu. Ini Kang Adam, join nggak Kang Adam di sini? Ada ya Kang Adam ya? Nah itu kan aneh dengan cerita Kang Adam kita jadi ikut sedih juga. Betapa dia sudah bertahun-tahun mencari solusi karena dia kebingungan ya Kang Adam ya. Ada ya Kang Adam ya? Kenapa saya suka marah sama anak? Padahal setelah itu nyesel, tapi pengen nyari solusi malah kejebaknya ke dukun katanya gitu. Padahal kita sudah berapa tahun ini MTQ gitu. Ya. Nah, alhamdulillah dia karena ada temennya yang peduli, si Bang Herdiannya peduli, dikasih tahu gitu. Jadi ikhwah sekalian, ini kan nikmat dari Allah nih. Nikmat hidayah itu Masya Allah, ya luar biasa gitu. Nanti kita akan bahas tentang taufik. Apa itu taufik? Ya. Jadi tumbuhkan kepedulian kita. Karena ini jadi nanti insya Allah jadi amal jariah. Ilmu-ilmu, ya informasi-informasi yang antum sebarkan dengan niatan agar orang lain itu jadi taat kepada Allah, itu jadi jariah. Orang berubah jadi baik sama istrinya, ya, jadi baik sama anaknya, jadi fokus akhirat, jadi makin taat sama Allah. Masya Allah nih. Itulah bekal kita, kata Allah. Wattawasaw itu adalah pengertiannya dakwah kata para ulama. Dakwah itu mengajak orang lain untuk taat sama Allah. Jadi nggak cuman urusannya rumah kantor, ya. Ntar ngurusin istri sakit, paling cuman gitu, anak-anak rewel, anak-anak yang ya akhirnya dibikin sibuk dengan urusan itu ketika kita nggak mau peduli orang lain. Jadi jangan pakai logika gini nih, ini aneh banyak dengar. Gimana kita mau dakwah, orang istri aja masih kayak gini, anak masih kayak gini. Nah, itu subat pemikiran. Antum bantu dulu, jalan aja dulu. Ya, sebagaimana para sahabat, contoh Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam pagi hari. Sore hari dia bawa 6 orang untuk masuk Islam gitu. Coba kalau dia pakai logika kita, kan baru masuk Islam, belum hafal Quran. Ya, Qurannya juga belum ada saat itu, belum 30 juz. Ya. Baru taunya apa? Baru taunya yakin aja sama Allah. Gitu. Tapi dia karena dia peduli kepada orang lain, dia ajak orang lain sorenya dapat 6. Itu kan Masya Allah. Ya, jadi Abu Bakar itu kenapa Allah muliakan ya? Karena bayangin dia nolong budak. Jadi apabila antum jangan berpikirnya, oh iya kan dia sudah paham-paham. Enggak, saat itu tuh budak itu dihinakan. Tapi dia rela bayar mahal ya untuk membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Sampai dia diejek sama temannya. Ini sebenarnya nih ya kan dia minta mahal tuh. Ya, ini lupa nominalnya berapa. Mungkin kalau bahasa kita kalau misalnya dijual 1 miliar
Ya, padahal saya kalau kamu bayar 500 juta aja saya mau lepas. Abu Bakar ngomong apa? Kamu minta 2 miliar saya bayar juga, kata dia. Jadi menyatakan bahwa bukan karena uang, tapi karena keyakinan gitu. Yakin akan janji Allah gitu. Jadi Masya Allah ya, Iwafilah. Jadi kesempatan sisa waktu kita ini ketika antum dikasih hidayah, paham, bisa ngaji seperti ini nikmat yang tiada tara. Nggak bisa dibayar pakai uang. Ini mengevaluasi ya, kejadian COVID kemarin bulan Juni Juli itu kan parah-parah itu. Beberapa teman aneh bahkan ada salah satu binaan aneh juga meninggal gitu. Ya. Ada rekan kerja juga yang meninggal. Ini pasti mereka nih kalau dihidupin lagi pasti berubah. Kelakuan-kelakuan mereka yang mereka bisa jadi saat itu belum maksimal ya. Masih sibuk urusan dunia. Jadi wabilah manfaatin kesempatan kita. Nah, terakhir di ayat 11-nya wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi wabilah sekalian, ya, orang yang ada di hatinya penyakit nifak, ciri-ciri kemunafikan itu senangnya menyimpan-nyimpan, nunda-nunda gitu. Berat ya untuk berinfak, untuk beramal soleh itu berat. Nanti aja. Nanti aja. Mau sholat duha nanti aja, tiba-tiba udah zuhur. Ya. Ya. Jadi ketika antum ini ya, aduh nanti aja deh kayaknya belum siap gitu. Ya. Padahal itu sebenarnya kesempatan. Jadi seringkali kita karena menganggap gini, salah satu kelemahan yang membuat kita selalu menunda-nunda adalah karena antum berpikirnya hidupnya masih lama. Padahal wabah corona kemarin itu pembelajaran buat kita bahwa kita itu lemah banget itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Lemah banget. Ya. Ketika kasih hewan virus yang nggak bisa kita lihat aja, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak bisnis jadi collab, harta yang dulu kita bangga-banggakan, akhirnya jadi habis ya. Jadi habis, udah nggak ada nilainya, dan sesungguhnya yang paling bernilai di sisi Allah adalah ketaatan kita. Dan itu adalah dengan amal. Karena ayat 11 ini, ya, wallahu khabirum bima ta'malun ini, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang Allah bayar itu yang dikerjain, bukan yang disimpan-simpan, bukan yang antum cuma sekedar niat-niatan doang gitu. Walaupun ada hadis menyatakan niat itu Allah ganjar, tetapi nggak ada catatannya. Jadi berharaplah di sisa waktu kehidupan antum, ya berpikirnya begini, hari ini apa kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan habiskan waktu hanya untuk sekedar ngurusin ini bisnis. Boleh nggak berbisnis? Boleh banget. Boleh nggak kita maksimal profesional bekerja? Harus. Jadi jangan salah paham juga ini. Karena kata Rasulullah, orang Islam itu nggak boleh males. Jadi jangan salah gagal paham kita. Akhirnya males, cuman kerjanya leyeh-leyeh, cuman jikir-jikiran aja, tidur-tiduran di masjid, ya. Enggak seperti itu memahaminya, karena Umar pernah marah sama seseorang yang dia perhatikan pagi habis subuh lama gitu sampai jam 9-an lah, sekitar segitu masih. Sore dilihat orang itu masih di situ juga gitu. Ya siang masih di situ, sore masih di situ. Ditanyain sama Umar, kamu nggak kerja, nyari nafkah buat keluargamu? Karena kata Rasulullah begini, ada dosa yang nggak bisa diampunin dengan istighfar, tetapi dia gugur. Ya, ketika antum bekerja, ketika antum domelin bos, kan pasti antum sedih tuh. Ya, apalagi kalau sampai rumah domelin istri, aduh, udah makin mantep gitu. Jadi antum capek, udah nawarin orang, udah masang iklan kagak laku-laku. Niat antum mencari nafkah. Itu rasa-rasa itu dibayar semua sama Allah. Dosa antum berguguran. Jadi masya Allah, ya. Jadi hidup ini sebenarnya indah, nikmat gitu kalau kita paham tentang apa yang Allah mau. Jadi semua jeripayah kita, kesedihan kita, kelelahan kita. Ini antum kan lelah nih pas ini tadi kerja, sekarang harus ya diundang liko lagi, ngaji lagi. Padahal kemarin minggu baru ngaji gitu. Tetapi masya Allah, mudah-mudahan ketika antum niatnya mencari keridhaan Allah, ini menjadi sesuatu hal yang menyenangkan nanti di akhirat itu. Amin. Insya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, ya ini peringatan dari Allah surat Al-Munafiqun ini.
Terutama mulai dari ayat 9 sampai 11 itu apa? Keutamaan kita berkontribusi, ya, memberi kebaikan. Karena kita itu diciptakan, kata Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan kita diciptakan ke bumi ini untuk menjadi apa? Khalifah fil ard. Apa sih pemahaman atau pengertian dari khalifah fil ard ini? Adalah kita berkontribusi, menanamkan nilai-nilai Allah, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi ikhwan sekalian, pakemnya yang antum harus pahami, hidup itu harus berkontribusi. Antum perhatikan ya kehidupan ini. Ini kan pohon, tumbuhan, hewan, itu diciptakan Allah untuk memberikan pembelajaran buat kita. Antum punya pohon mangga di rumah, kalau dia nggak berkontribusi ya sama antum, nggak berbuah, antum tebang kan pasti kan. Nah begitu juga manusia. Ketika antum tidak berkontribusi, tidak ada bermanfaat sama tetangga, ya nggak baik, ya sama nggak kita berusaha untuk memberikan kontribusi, nanti terjadi hukum alam, sunatullahnya terjadi. Akhirnya Allah bikin sulit hidup kita karena dianggapnya nggak ada manfaat kita. Ataupun kalau kita diberi banyak kelebihan itu istidraj. Artinya Allah sudah cuek sama kita sebagaimana orang kafir. Jadi jangan gagal paham orang kafir kenapa dia nggak dakwah, kagak sholat, dia kaya karena dia dapat sifat apa? Rahmannya Allah. Sifat sayangnya Allah kepada makhluk ciptaannya. Karena kapan lagi bahagia dia kalau di dunianya udah susah, begitu mati kan isi hidupnya jeritan semua. Hidayah nggak dikasih, kan hidayah punya Allah. Kita ini kan dapat hidayah bukan karena kita hebat, karena Allah kasih kita hidayah. Allah giring kita sehingga antum akhirnya paham dengan terapi Quran, bisa ikut ngaji. Ini kan semuanya by design Allah, nggak kebetulan gitu. Maka di sisa kehidupan kita ini manfaatin, kita berkontribusi. Nah, karena gini, terkadang kesempatan kontribusi itu nggak berulang. Antum bayangin, coba andaikan pemahaman ini di usia 25 tahun. Ya, pastikan antum Masya Allah tuh, lompatan-lompatannya gitu. Amal-amalnya. Ya. Jadi kesempatan itu terkadang tidak berulang. Jadi jangan sia-siakan setiap momentum kesempatan. Gitu. Dan takdir Allah, antum dipertemukannya di sini, digerakkan hatinya di sini. Tentang terapi Quran, dakwah terapi Quran, di forum terapi Quran yang membahas sisi bagaimana rijas syaitan, belenggu syaitan itu jarang dipahami oleh masyarakat. Orang umat Islam sendiri aja jarang dipahami gitu. Sehingga mereka akhirnya terjebak merasanya udah baik aja gitu. Padahal bisa jadi banyak hal-hal yang sebenarnya subat-subat pemikiran di dirinya. Banyak belenggu setan yang tampak pada kehidupannya sehingga akhirnya masalah terus gitu. Tapi karena orientasinya dunia, jadi setan itu supaya orang kelihatannya hebat, ya orang-orang munafik itu dibantu. Jadi kenapa orang munafik itu ya tadi kok kata Allah kita kagum sama mereka? Karena secara kehidupan kayak Abdullah bin Ubay bin Salul itu kaya dia, kaya raya dia. Kalau sekarang itu mungkin konglomerat gitu. Nah kalau indikator kesuksesannya di sisi itu, ya kita terpengaruh dengan orang-orang yang dia kaya, terus dia ngomongin bijak, udahlah ngapain sih kamu ngurusin apa? Komunis, ngurusin politik, ngurusin dakwah, peduli sama orang gitu. Narasi-narasi gitu kan. Ya apa namanya? Kita tuh pakai produk dalam negeri aja. Ngapain kita bawa-bawa dari Arab segala macam begitu. Ya. Itu bagian dari propaganda kaum munafik. Jadi sekali lagi bersyukurlah kita ya, Insya Allah ya. Allah izinkan kita gabung ya dalam pengajian ini, punya kesempatan berkontribusi ngajak orang, antum dikasih sebuah pemahaman. Kalau Anda berpikirnya antum semua ini sebenarnya lagi digerakkan Allah untuk ke arah lebih baik. Diberi kesempatan untuk antum berdakwah. Jadi antum ngaji jangan sekedar nikmatul taklim, giping ya, tetapi bagaimana pemahaman ini antum sampaikan ke istri, ke anak, ke tetangga, ke keluarga besar antum. Semuanya antum sampaikan niatnya dakwah. Niatnya dakwah. Apa yang antum rasakan cerita aja. Kalau antum ceritanya pakai hati itu akan sampai ke hati. Jadi Ibu sekalian selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan harus kita manfaatkan. Di luar sana banyak orang yang butuh dakwah kita. Ya.
dan minta sama Allah agar kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan yang ketiga diberi taufik. Apa sih taufik ini? Ya. Jadi taufik ini ya kalau bahasa Arabnya taufikon. Jadi taufik itu cara Allah menuntun hambanya agar tepat jalannya menuju kebaikan. Dipermudah untuk menuju kebaikan. Dipermudah untuk beramal. Gitu. Taufik ini derajatnya lebih tinggi dari hidayah. Karena setiap orang yang diberi taufik pasti diberi hidayah. Tapi orang yang orang yang dapat hidayah belum tentu dia dapat taufik. Maksudnya gimana nih? Nih banyak orang diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehat badannya sebenarnya, waktunya juga punya, namun tidak diberi kesempatan sama Allah untuk memperbanyak amalnya. Bisa jadi nih waktunya ngaji, ada aja kesibukannya dia terhalang. Gitu. Ya, dia punya niat mau sholat duha, mau lakukan sebuah kebaikan, ada aja halangannya gitu. Ya. Nah, banyak orang juga yang punya harta. Nih, ini salah satu contoh taufik ya. Banyak punya harta benda, namun karena nggak ada taufik, akhirnya nggak mau berbagi dia. Dia lebih senang apa ngumpulin, bakal nanti tua. Ya, padahal belum tentu dia hidup sampai tua. Gitu. Kerja banting tulang katanya. Ngumpulin harta, udah banyak hartanya, berat dia untuk berbagi. Nah, juga banyak orang ini, dia pandai teorinya tentang ibadah, tapi karena nggak diberi topik, dia nggak melakukannya. Nah, ini penting bagi antum ya mengevaluasi amal-amal yomi harian terkait tilawah, zikir. Kan bagi sebagian orang nih tahu itu manfaatnya. Manfaatnya qiyamul lail, manfaatnya zikir. Ya kita sudah bahas ya pekan kemarin 2 pekan yang lalu tentang keutamaan zikir. Tapi kayak ada tembok di depan kita sehingga akhirnya kok lupa lagi. Kok nggak sempat lagi. Nah, karena itu terakhir nih ada satu doa yang antum harus sering baca juga nih. Ya. Apa doanya agar kita senantiasa dapat petunjuk, dapat taufik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Apa kan antum? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjukmu. Mohon ketakwaan. Mohon dijaga dan mohon kekayaan. Ya. Baik, Ifabillah mungkin itu ya. Walam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusikan ya. Anda kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Ya, demikianlah Ifabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini itu membahas Quran surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 1 sampai dengan 11. Telah dipaparkan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah juga memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar dan belajar lagi. Baiklah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, terlambat tadi. Oh, Pak Hidayat. Ya, guys. Jadi agak terlambat habis menghadiri tahlilan. Untung pemimpin tahlilnya aki-aki, jadi nggak lama. Masya Allah. Ya. Ini Pak Ustadz terkait dengan ibadah Pak Ustadz ya. Segala perbuatan baik itu harus diawali dengan niat yang baik juga. Menurut saya nih niat itu, misalkan sholat. Niat itu kan ada yang bilang harus disir atau dihajaharkan. Tapi menurut saya itu niat itu harus dipersiapkan. Sebab kalau nggak dipersiapkan, khawatir ada setan-setan yang mencuri niat kita gitu. Contohnya nih, ketika kita ingin sholat maghrib, setengah jam sebelum maghrib kita siap-siap agar niat kita tidak dicuri oleh mereka. Kalau seandainya tidak dipersiapkan, tiba-tiba kita lagi ngobrol,
Azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai bisikan itu datang. 5 menit lagi, setengah batang lagi, kayak gitu kira-kira. Sebab saya pernah dengar ceramah dari Ustadz apa tuh di YouTube tuh ya. Setan itu bersaksi, orang ini ahli ibadah, tapi ibadahnya bukan karena Allah, karena aku, kata setan. Jadi setiap ibadah dia dibisikin. Benar dia ibadah tapi mengikuti bisikannya. Sama halnya kita bersodakoh. Sodakoh itu harus dipersiapkan. Jangan sampai seperti sholat Jumat gitu ya. Jangan sampai pas kita enggak disiapkan sodakoh, kotak lewat. Nah, kotak lewat bingung kan mau ngasih yang mana nih gitu. Walaupun dia ngasih, ya ngasih berdasarkan ini dia apa namanya, bisikan dia itu. Kira-kira tadi itu bisikan itu benar nggak kira-kira ada setan pencuri niat, sehingga niat yang tadi kita baik jadi nggak baik gitu tadi. Hanya itu tadi. Makasih. Iya. Ane mau jelasin juga tentang niat nih. Ini masalah ya penting kita memang bahas. Jadi niat itu adalah rukun ibadah. Ya. Jadi harus ada niat. Nah, tapi kita di Indonesia ini sibuknya dijohirin apa syiar gitu. Padahal ulama itu ngebahas niat. Nah, terkait niat itu selalu dibahas di kitab di mana Riyadhus Shalihin itu di awal tentang niat. Nah, niat itu selalu kaitannya dengan ikhlas harusnya, bukan antara dijohirkan sama disyiharkan. Jadi kita jangan terlibat dalam debat itu. Ya, dua-duanya insya Allah kebaikan selama tadi pemahaman niat itu benar. Jadi kenapa ibadah itu harus niat? Supaya kita dapat pahala dari Allah. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Pertama, ikhlasun niat. Niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah. Jadi harus benar nih. Harus sesuai contohnya. Nah, ini nanti insya Allah menjawab pertanyaan Pedayat. Jadi terkait niat itu harus ikhlas. Jadi kita harus ada di hati kita bahwa ini kita lakukan karena Allah. Mungkin nggak kita salah niat di awal? Oh, sangat mungkin karena setan itu bermain. Ya, sangat mungkin antum akan di awal itu lupa niat, bahkan kayak ngaji ini tadi. Kenapa tadi di awal yang bilang malah kita luluskan niat? Semoga ini dicatat sebagai amal ibadah yang akan kita peroleh di akhirat nanti. Karena rugi kita ngabisin 2 jam lebih waktu malam ini, tetapi nggak ada nilainya di akhirat, rugi banget gitu. Nah, bagaimana supaya ini tercatat? Kita lurusin niat. Bisa jadi tadi salah niat. Niatnya karena kangen, niatnya karena nggak enak, ya, atau macam-macam lah niatnya ya. Tapi insya Allah sih antum nggak gitu. Nah, tapi tetap aneh harus ngingetin. Nah, ketika tadi antum perbaiki niat, antum istighfar, antum perbaiki niat, ya Allah berilah saya pahala dari kegiatan ini. Nah, itu namanya antum meluruskan niat. Dan memang harus seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala. Nah, tadi yang kedua terkait ittiba Rasul, artinya antum harus profesional memang dan berstrategi. Aneh kemarin ngaji, ada pengajian itu sampai jam 11:30 karena banyak dialog. Ya, alhamdulillah Allah permudah ya. Pagi-paginya dipermudah sama Allah. Nah, tetapi kan dampaknya aneh ngantuk siangnya. Ya udah, aneh berstrategi, berarti harus tidur siang. Karena ntar malam nih, maksudnya malam ini ada pengajian. Ya. Emang kalau nggak berstrategi gitu, hari ininya nggak maksimal. Bisa jadi bad mood ya, bisa jadi macam-macam gitu. Nah, karena itulah pentingnya bagi kita juga di sini seperti yang aneh lupa, aneh ngomong di sini apa di mana ya, tentang fokus. Di sini ya, di antum ya kemarin ya, hari Ahad ya aneh ngomong ya. Bagaimana sih sholat khusyuk? Fokus aja. Bayangin kemarin aneh bilang, antum menghadap siapa kemarin? Ilustrasinya? Ada yang ingat materi Ahad kemarin? Jokowi. Iya, bayangin antum nggak ada presiden. Antum nggak ada presiden, aneh yakin antum pasti persiapannya seminggu sebelumnya, bahkan sebulan sebelumnya bisa jadi, karena tanggalnya sudah ditentukan. Antum siap-siap beli baju, kalau nggak punya baju yang bagusan, beli baju, beli batik minimal tuh tangan panjang. Ya, antum pasti kalau diajak ngobrol fokus, dengerin. Jadi benar-benar nyiapin pakai minyak wangi bisa jadian.
Nah, antum mau ketemu Allah juga harusnya kayak gitu. Jadi bagaimana sholat bisa fokus, bisa khusyuk? Antum mindsetnya bahwa sholat itu ketemu Rabbul Alamin, rajanya seluruh alam ini. Ya, ketika azan itu pemahaman kita adalah kita lagi dipanggil sama yang penguasa kehidupan ini, yang ngasih kita nanti kunci surga kan Allah. Nah, kalau mindsetnya sudah seperti itu, nah, itu insya Allah kita akan profesional tuh, bisa khusyuk, bisa. Ya, jadi setan itu memang akan terus bermain karena itu pentingnya berjamaah. Ya, jadi kaitan tadi godaan-godaan setan itu, kenapa kita nggak mempersiapkan? Ini memang kaitannya dengan tawazun. Apa tawazun? Keseimbangan. Mindsetnya kita dulu benerin. Nah, disinilah pentingnya ngaji. Jadi orang itu nggak bisa ngerubah orang itu cuma, jinnya keluarin aja, di taskiyah gitu, dibersihin. Enggak, kalau nggak dia ngaji, ya, pengalaman aneh selama ini dari dulu, ya ini udah pasti tererror lagi. Bahkan akhirnya punya subat-subat pemikiran yang itu ya udah dianggapnya apa? Hal yang biasa. Gitu. Kan banyak orang-orang punya subat pemikiran, ngapain sih ngaji? Orang di YouTube juga banyak gitu. Ya. Ngapain sih kita capek-capek ngaji, orang ini aja kita kan harus nyari nafkah gitu. Nah ini karena kenapa? Karena kita nggak bagi-bagi waktunya. Kita diizinkan setan ngebelenggu kita dengan subat pemikiran kita, akhirnya kita nggak bisa manage gitu. Padahal itu semuanya bisa di-manage, bisa diatur. Ya. Dan pentingnya kita berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan aku untuk bisa melakukan kebaikan. Semua yang 4 Allah minta tadi itu, beriman, beramal soleh, berdakwah, bersabar, itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi, ikhwah sekalian, hal yang menghalangi kita untuk bisa maksimal dalam ibadah karena ada sobat-sobat pemikiran. Jadi kenapa kita bisa terlalaikan, lupa karena kita nggak anggap penting. Tadi contoh Pak Hidayat sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat itu sistem yang Allah buat agar kita tercas kembali keimanan. Artinya kita siapkan semua. Antum sekali-kali coba diniatin sholat Jumat. Nih sekarang kan teknologi canggih, ada HP yang di sini ada agenda reminder. Antum siapin jam 9 udah ada reminder. Apa remindernya? Potong kuku misalkan. Apalagi remindernya siapin baju, siapin impak. Untuk mau impak berapa? 50.000, 100.000, 10.000. Nah itu udah antum atur, siapin ada memang untuk impak. Jadi hari itu tercatat antum sedekah. Jadi semuanya diniatin semuanya. Dibikin profesional sebagaimana antum menyiapkan ketika tadi mau dipanggil Jokowi di istana gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga antum bisa menyimpulkan ya, bisa memahami ya. Jadi niat di sini adalah antum harus karena Allah. Jangan bukan karena siapa-siapa, jangan. Karena nanti antum akan capek kalau bukan karena Allah.